Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Jungjung karinjung bapak numpuk anak munjung punya penyakit jangan dijunjung. Buang ke ujung, buang ke ujung. Yang dari kulon pulang ke kulon, yang dari wetan pulang ke wetan. Baik sahabat sekalian, berjumpa kembali di channel ini. Dan pada kesempatan video kali ini saya mencoba untuk mereaksi beberapa buah video terkait dengan Pak Anies Rashid Baswedan atau Aba Anies, di mana video ini akan saya coba reaksi kisah-kisah lucu atau parodi-parodi kocak yang dilakukan oleh netizen terkait dengan Anies Rashid Baswedan atau Aba Anies ini, di mana video ini merupakan kumpulan dari video-video lucu, baik itu statement yang diungkapkan sendiri oleh Pak Anies maupun yang diungkapkan oleh pihak lain yang ditujukan untuk Pak Anies, ataupun juga kreativitas dari para netizen dengan memparodikan atau mendubbing suara Pak Anies ataupun suara tokoh lain yang ditujukan untuk Pak Anies Rashid Baswedan. Tentunya video ini akan sangat menghibur dan akan mengenangkan kembali kepada kita sekalian terkait perjuangan Anies Rashid Baswedan baik pra Pilpres maupun pasca Pilpres, dan juga perjuangannya menuju ke Pilgub yang pada akhirnya gagal. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, mari kita langsung saja ke video-videonya. Yang memble itu kayak apa? Belum lagi kalau pengecut, belum lagi kerjaannya main belakang melulu, belum lagi kakinya 2, 3, 4, 5. Aduh. Ini marketnya ini cocok untuk Pak Anies ini ya. Nggak ada deh kalau di PDI kayak gitu, nggak usah aku ngomong, udah aku suruh aja mana dia orangnya. Itu si Komar, udah orang itu disuruh dah, buang aja dah sama kamu. Kayak apa di PDI Perjuangan orang ada kayak gitu? Oh, ya dibuang saja. Nyari untung sendiri terus, udahlah. Dibuang saja ya. Juga ya. Bayangin kalau kayak gitu bener. Pak Ahok. Anies bilang sering WA dengan Ahok, tapi Ahok bantah ya. Juli kemarin, nah itu kawinan ketua Apindo, Ibu Sinta. Pas saya pulang sama Dubes Maroko, ketemu Pak Anies, foto-foto, terus Pak Anies bilang, ayo kita foto. Terus Pak Anies tanya, nomor teleponnya yang mana nih? Ya, terus saya kasih nomor ke Pak Anies, dia catat. Lalu waktu saya pulang, saya terima WA, tes Anies. Ya, terus saya bilang, ya terima kasih Pak, udah nomor. Terima kasih, waktu kita kapan kita kumpul nih. Ya Pak, siap. Itu aja nih. itu saja, bukan sering ya. Kalau saya sama Pak Sutioso deket. Karena tinggal dekat rumah saya, dari dulu kalau dia panggil saya datang. Oh, karena kan senior. tapi dengan Anies tidak ya. Tapi kalau Pak Anies sebetulnya itu hampir nggak pernah kontak saya sih sebetulnya. Kasihan ini ya. Netizen memang kreatif. Nggak apa-apa. Anda dulu dukung Anies, nggak apa-apa. Ini suara Pak Prabowo nih suaranya nih. Loh, kenapa ketawa? Bener. Gak apa, rakyat butuh pilihan, tapi sekarang, ayo kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Suaranya sama. Ini PKS, ayo presiden terima kasih. Nih. Bergabung, ya kan? PKB, terima kasih. Bergabung. Jangan pergi lagi tapi. Yang penting tadi usulannya tetap Pak Anies, Ini nanti wakilnya PHP dari bisa Pak Masinton Amin, untuk Anies ini. ya bisa kader PDI Perjuangan yang lain, siapapun lah yang diputus nantinya. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya, ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya.
Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai, saya tanya ngapain lo bikin partai, udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum lah. Jadi alhamdulillah kita sama-sama ketum ini, jadi sudah nggak perlu bikin partai lagi. Kalau ada yang mau jadi gubernur, datang ke saya. Apa pertanyaan pertama yang saya tanya kepada dia? Apa pertanyaan? Saya tanya, ente punya uang enggak? Saya tidak tanya, Anda lulusan mana? Saya tidak tanya, Anda prestasinya apa? Saya tidak tanya, Anda pernah nulis buku apa? Saya tidak tanya, Anda mau jadi gubernur, pernah jadi bupati enggak? Saya tidak tanya. Pernah jadi camat enggak? Saya tidak tanya. Yang saya tanya, ente punya uang berapa? Saya mengidap penyakit ketawa mulu gitu, kayak dikit-dikit ketawa gitu. Apa ya? Nggak ada yang lucu padahal loh, tapi kayak tiba-tiba ketawa entah. Sampai sakit tau, tenggorokan saya ini ketawa mulu, dikit-dikit ketawa gitu, dikit-dikit ketawa gitu. Ketawanya tuh kayak nggak dibuat-buat, kayak emang ketawa bener. Jadi gila dia. Akhirnya sangat resmi dan telah resmi PDI Perjuangan mengusung Bapak Pramono Anung sebagai calon gubernur Jakarta berdampingan dengan Bapak Rano Karno, calon wakil gubernur Jakarta. Bagaimana nasib Bapak Anies Baswedan sekarang? Anies Baswedan sekarang bahagia, gembira, senang, sedih, atau susah, Pak? Atau merana di kolong meja, aduh kasihan, atau lagi bubuk di kasur sambil merenung, aduh kenapa nasib saya seperti ini. Kasihan ya Pak Anies, saya sebagai pendukungnya Bapak Prabowo dan Mas Gibran, bukan pendukung Pak Anies, turut berbelasungkawa atas kegagalan Pak Anies maju sebagai calon gubernur Jakarta. Gimana kemarin? Diprank kan sama PDI Perjuangan, dipanggil bertemu, nggak taunya gagal. Gimana lah nasib Pak Anies sekarang, malunya gimana? Sudah gagal jadi calon presiden, sekarang gagal jadi presiden, sekarang gagal jadi calon gubernur. Aduh, besok nggak usah nyalon apa-apa lagi, biar nggak gagal, biar malunya nggak berlebih-lebih ya Pak Anies ya. Untuk anak apa? Maaf ya, maaf. Apakah peluang Anies tertutup? Bagi saya bukan hanya tertutup, tapi wassalam. Wassalam ini lebih tebal dari tertutup itu. Sudah digembok, dicor pula. Kasihan sekali ya Bapak Anies Baswedan. Di PHP oleh PDI Perjuangan, katanya mau dimajukan sebagai calon gubernur Jakarta. Nggak taunya yang dimajukan Pak Pramono Anung dan Pak Rano Karno. Aduh, malang nasib apa ya?
Makanya kemarin kan sudah dikode sama Ibu Megawati, kalau mau dimajukan oleh PDIP ya nurut sama saya. Itu dites, ternyata Pak Anies nggak mau nurut, nggak pakai seragam warna merah, nggak mau menyembah, ya kan Pak Anies? Gini lah. Tapi nggak apa-apa, bagus, saya setuju dengan PDI Perjuangan nggak ngusung Pak Anies. Karena apa? Pak Anies cuma dompleng saja. Tahu kan sejarahnya apa? Zamannya SBY ikut SBY, zamannya Jokowi ikut Jokowi, zamannya Pak Prabowo ikut Pak Prabowo, zamannya Pak Surya Paloh ikut Pak Surya Paloh. Ini Megawati mau ikut. Janganlah, bunglon itu bagus, nggak usah dimajukan sebagai calon gubernur. Kalau seperti ini gimana nasib Pak Anies? Mau ngapain lagi Pak Anies? Mau jadi apa? Calon apa? Sudah nggak bisa, nggak ada partai yang mau mengusung. Makanya Pak Anies jangan jadi politisi yang suka loncat-loncat, ya ikut partai biar ndak dibuat-buat kayak gini, ndak disia-siakan ya Pak Anies. Sekarang nikmatilah kesedihan Pak Anies, merenung di kamar, di rumah ya. Oke Pak Anies, sehat selalu Pak Anies, salam perubahan, karena hidupnya berubah-ubah sekarang kesini kesana kesana. Ya, Pilkada Jakarta bakal hampa nih tanpa Abah Anies. Maksudnya gimana itu Bang? Jadi PDIP kan udah resmi daftarin Pramono Anung sama Rano Karno untuk maju di Pilgub Jakarta. Kabar ini jadi jawaban dari teka-teki soal siapa sosok yang akan dicalonin PDIP. Karena kemarin-kemarin sempat santer kan kabarnya kalau PDIP ini mau usung Anies. Nah sebenarnya pilihan PDIP buat usung Pramono ini agak nggak make sense sih. Karena kalau tujuannya buat ngalahin calon dari Kim Plus, ya harusnya usung Anies. Ini hitung-hitungan sederhana aja, karena secara elektabilitas Anies ini paling top di Jakarta. Atau kalaupun bukan Anies, minimal Ahok lah yang elektabilitasnya cukup tinggi buat nandingi Ridwan Kamil. Ini kalau ngusung Mas Pram gini, pertarungan di Jakarta jadi kurang mantep nih. Emang kesempatan buat Anies sudah tertutup ya? Sebenarnya kalau mengacu putusan MK kemarin, Anies masih punya kesempatan maju apabila partai-partai non-parlemen di Jakarta pada gabung. Soalnya kalau dihitung-hitung, 9 parpol non-parlemen itu suaranya udah cukup tuh buat usung Abah. Jadi mungkin ini kesempatan terakhir nih kalau pengen ngelihat Anies beserta anak-anak Abah ramein pilkada tahun ini. Masalahnya yang kelihatan tertarik buat dukung hanya Partai Buruh sama Hanura. Kecuali kalau mereka mau ngajakin partai-partai non-parlemen lain buat gabung usung Anies di detik-detik terakhir. Lalu ada juga kesempatan lain, yakni apabila ada partai dari Kim yang mungkin tiba-tiba berubah arah. Soalnya PKB gosipnya bakal tarik dukungan dari RK Suswono tuh dan mau usung Anies. Pak Anies itu Pak Anies nih kalau nggak ada PDI Perjuangan juga aduh kasihan dah. Waduh, kok bisa begitu ya? Menurut anak Abah gimana nih? Ini parah. Kasihan Abah Anies cuma disetting sebagai orang terpilih tapi bukan pilihan. Wow, sedih sekali. Tapi kan yang salah bukan kita-kita kan. Yang salah itu pendukungnya itu sendiri. Kenapa juga bawa-bawa malaikat, bawa-bawa Imam Mahdi, dompet dari surga. Ingat kan waktu kampanye. Jadi yang salah itu pendukung dari Abah itu sendiri, terlalu ngawur gitu kan. Ya termasuk yang itu Ibu Ipatila itu. Yang lebih parah lagi, ada seseorang yang berprofesi sebagai dokter katanya. Nah dia juga ikut nih berkomentar soal Abah Anies nih. Katanya pasca kekalahan Abah Anies dari Pilpres, Abah Anies ini seharusnya nggak nyagup lagi di Jakarta karena levelnya tuh udah di tingkat internasional. Jadi istilahnya tuh nggak level lah, kalau turun derajat harus jadi gubernur Jakarta lagi, kan begitu intinya. Nah untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Ini seorang dokter loh. Saya pengen itu Anies itu sekarang, memang dia nggak, misalnya sekarang, oh Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI kembali. Enggak, Mas Anies, Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda, gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya, ya, dia dijadikan utusan khusus
Presiden Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo Ngapain? gitu ya. Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Kalian udah denger kan? Sejauh ini, inilah yang paling jauh. Emang iya sih, ngapain juga nyagup coba kan, ya kan? Karena levelnya dia tuh udah internasional. Ya bisa aja jadi sekjen PBB, ya kan? Jadi presiden Palestina. Karena kan kata dia, Palestina itu membutuhkan sosok seorang Anies Baswedan. Jadi ngapain juga nyagup gitu kan? Nggak level. Anak abah kalau ngomong lucu-lucu. Yang parah lagi susah dinasehati. Hatinya udah tertutup. Aduh. Kok ada ya profesi dokter tapi bukannya ngurusin pasien, malah ngurusin orang lain, malah ngurusin si abah. Bikin elektabilitas abah menurun aja, bukannya malah meningkat, malah menurun, terjun bebas gara-gara statement itu. Dokter ini pendukung apa penyusup sih? Kasihan ya dokter ini. Dokternya dia, pasiennya juga dia. Kenapa batal? Kasihan tahu. Sudah dandan rapi-rapi, nunggu berjam-jam, gak dipanggil-panggil, pulang gak bawa surat rekomendasi lagi. Mana yang lucunya? Anak abah sudah pada kompak, pakai baju merah. Terus jauh-jauh datang ingin menyaksikan abahnya dideklarasikan, diusung oleh partai PDI untuk maju di Pilkada Jakarta. Kenapa ada isu batal? Kasihan loh ini. Saya sih berharapnya ya semoga jadi ya, semoga jadi diusung oleh PDI. Kalau nggak jadi, udah. Oh ya, ini drama. Batalnya Anies Baswedan untuk diusung menjadi calon gubernur Jakarta oleh partai PDIP, menurut gua ada dua hal ya. Satu, Pak Anies setelah sowan atau digadang-gadang sama partai PDIP mau dicalonkan, justru di malam harinya Pak Anies malah merapat ke Partai Nasdem ya. Kedua, Pak Anies tidak mau dikaderkan atau tidak mau dimerahkan, sementara Ibu Megawati kan bilang kalau mau masuk parpol terjun sekalian. Totalitas itu artinya Pak Anies kalau mau diusung oleh PDIP harus menjadi kader. Nah, sepertinya Pak Anies tidak mau menjadi kader partai. Itu. Berani apa tidak? Kot apa tidak? Cuh. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Gajian. Tuman. Kesan dan nyakal orang kesan benar. Gak apa-apa kesan benar. Picak ke matamu.
Airin, ngomong yang keras. Nah, lihat, diem toh. Betul apa tidak? Bu Mega, Apa sih? fans kita udah pada nunggu kita nih Bu. Begini Bu, saya mau menanyakan sesuatu hal sama Ibu, tapi ini menyangkut bangsa nih Bu. Hah? Begini, sebenarnya yang diinginkan oleh para pendiri bangsa kita tuh apa sih Bu? Belajar dari rendahnya etika dan moral. Moral kali Bu. Moral. 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 Aral. Moral. Moral tersebut. Nah itu. Mereka itu udah memberikan sebetulnya warisan sama kita, yaitu apa? Nation and character building. Ya. Jadi selain nationnya dijaga, kita manusianya itu punya harga diri, pintar. Lihat, kalau lihat orang kayak duduk aja gini, duh, aku pikir itu matanya keren banget, bersinar, mantap. Ini pasti orang pintar. Udah gitu aja aku. Oke Bu, oke. Udah paham. Sekarang kita pindah topik ya Bu. Biar agak relax gitu, biar nggak tegang. Dengar-dengar Ibu udah punya cucu ya Bu? Saya punya cucu. Kalau boleh tahu berapa orang? Sampai lupa, coba mesti dihitung dulu. 7. 7, banyak banget Bu. Laki-lakinya berapa? Laki kayaknya 2. 2. Selebihnya cewek berarti ya. Pasti cantik-cantik dong. Cantik-cantik, tinggi-tinggi gitu kan. Terus saya udah mulai nih, awas ya, panggilnya saya Mumu. Kalau Mumu mesti lihat dulu yang deket-deketin kamu keren apa bodoh. Asik. Berarti karakter seperti saya masuk dong. Saya kan keren Bu. Keren tapi bodoh. Jadi saya nggak diterima nih. Kayak gitu, yang galak. Ya udah deh Bu, kalau saya nggak terima nggak apa-apa. Yang penting bagi saya kita bisa ngobrol gitu Bu. Lanjut Bu. Tadi kan Ibu ngomong udah punya cucu. Nah, terus Ibu main kemana aja tuh Bu? Diajak kemana aja tuh cucu Ibu? Diajak. Sekarang kan yang udah bawa saya cucu, duduk nih sama cucu di apa sih, coffee shop gitu kan. Sekarang banyak ya, entah kafe-kafe opo gitu. Terus apa namanya? Barista. Barista. Nah, ngomong-ngomong barista, berarti Ibu doyan kopi dong? Saya nggak suka kopi kan. Apa sih barista rupanya kocok-kocok kopi macam-macam gitu. Itu yang di meja Ibu bukan kopi? Ini bukan kopi nih. Oh, bukan kopi. Lalu terus bikinan siapa? Ini bikinan saya sendiri. Oh, bikinan Ibu sendiri. Keren lah. Oke lah Bu, kalau begitu. Tadi kan kita udah ngomongin masalah minuman nih Bu. Nah, sekarang kita ngomongin masalah makanan nih. Kalau makanan kesukaan saya itu Bu, ya hamburger, spaghetti. Kalau makan kesukaan Ibu apa? Sambal ulat. Sambal ulat. Pete. Apa Jengkol. Jengkol. Itu kan bau Ibu. Kan cuman bau seketika, gosok gigi aja. Oh, bisa gosok gigi. Ya.
Apa cucu bajingan? Biar apa emang makan pete sama jengkol tuh biar apa gitu? Supaya go international. But Oh, biar go internasional. Wah, keren ternyata, Bu. Keren, Bu. Wah, salut deh sama Ibu. Walaupun bau apa kek, tapi tetap kita lestarikan budaya bangsa kita ke dunia internasional. Keren, Bu, keren. Salut sama Ibu pokoknya. Tapi ngomong-ngomong, benar nih saya nggak diterima untuk jadi menantu Ibu nih. aduh tak coret dah. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang. Wah, Jung garing Jung, bapak numpuk anak munjung punya penyakit jangan dijunjung. Wah, buang ke ujung. Yang dari kulon pulang ke kulon, yang dari wetan pulang ke wetan, asal jangan dari wetan pulang ke kulon. Kita banyak keder. Wah, ular kadut, ular koros punya bini gedut, makannya boros, kumis melintang, dada berbulu, bini celentang, naik buru-buru, anak brojol dulu, rokok sebatang utang dulu. Wah, minyak aing, minyak darwak dipakai suku jerawak, pantas perempuan pada ngagwak. Wah, depan gua kayak biawak. Ada bapak lagi nyariin kerja anaknya. Kamu anak-anak nyariin kerja abahnya. Menyala Pak Jokowi. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video lucu, kocak yang ditampilkan atau direaksi pada kesempatan kali ini masih terkait dengan Anies Rashid Baswedan. Barangkali ada sahabatku sekalian yang mungkin memiliki video-video kocak lainnya, ya bisa menginformasikan link apa yang bisa kita jangkau untuk kita reaksi pada channel ini ya. Dan kepada para sahabat yang mungkin ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Dan juga yang belum sempat memberikan dukungan channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video kami selanjutnya.